Seringkali kita berpikir rencana bisa kita buat, kalau gagal kita bilang gini, Tuhan yang menentukan. Salah banget. Mempersiapkan masa depan anak Ya. dengan warisan itu baik sekali, baik Wow. sekali. Wow. Tapi firman Tuhan berkata begini, kita nggak boleh lupa, warisan yang terbaik adalah nama baik. Kita masih bicara bersama Pastor Edwin dan pembahasannya seru sekali tentang keluarga atau lebih spesifiknya tentang orang tua dan anak, Sobat Reida. Bagaimana kondisi kita dengan orang tua dan hubungan kita dengan anak mungkin? Sekarang kita sudah berperan sebagai orang tua, mungkin Anda juga yang sudah berperan sebagai orang tua, apakah baik-baik saja gitu ya? Tapi kita memang harus mempersiapkan karena banyak sekali kejadian di luar sana, konflik-konflik yang terjadi dan kita bisa tebak ini konfliknya kadang-kadang soal ini loh. Kalau nggak ini. Biasanya UUD, Pak. Apa itu? Ujung-ujungnya duit. Iya, ujung-ujungnya harta. Pastor Edwin, ada yang orang tua yang baik tentu adalah orang tua yang mempersiapkan semuanya termasuk harta warisan buat anak mungkin ya. Karena itu tujuan buat anak, kebaikan anak semua sih. Orang tua juga ngapain ngumpul, kalau ngumpul ini bahasanya orang Surabaya, orang itu ini kerja buat apa? Ya semuanya akan buat anak kan gitu ya. Tapi seringkali juga harta ini jadi rebutan. Jadi bahan atau jadi pemicu konflik. Makanya punya anak satu aja, Pak. Oh gitu. Tapi istri saya tuh ya anak tunggal, Pastor. Tapi nggak mau ntar kalau punya anak tuh anak tunggal. Karena kesepiannya luar biasa. Itu istri saya bilang kayak gitu. Nah ini soal harta kembali. Kalau misalnya anaknya ya kalau 2 ya mungkin bisa diparo lah. Paroding bahasa Surabayanya. Tapi kalau banyak misalnya. Lah kalau harta warisan yang tujuannya baik tapi malah jadi konflik. Ini sebabnya apa sih, Pastor Edwin? Atau mending gak usah kasih warisan ya. Terus itu susah juga tuh ya. Gimana tuh Pastor Edwin untuk memecahkan masalah ini? Orang tua harus adil. Jadi iyalah, kalau sampai ada konflik kan berarti nggak ada yang nggak adil. Benar. Ada Iya yang juga nggak sih. adil gitu loh. Iya juga Buat sih. saya ini belajar jadi adil tuh nggak gampang juga sih. Saya sadar banget ya. Saya punya 5 anak tuh pasti kan ada kelebihan, ya kan. Benar. Ada sesuatu yang bisa menarik hati orang tua itu, dimana yang satu punya, yang satu nggak ada gitu kan. Dan ini butuh apa ya? Butuh hati yang besar sekali gitu loh untuk saya mulai ngerem. Oh tiba-tiba kalau saya disadarkan sama Tuhan tuh, kamu terlalu fokus sama si yang saya tuh nih, yang ini nggak pernah kamu ajak ngomong nih, gitu kan, nggak pernah kamu tanyain gitu. Nah itu sekarang sebisa mungkin konflik tuh harus dihindarin gitu loh. Jangan terus akhirnya malah diciptakan konflik yang nanti akan bahkan muncul kan. Karena apalagi gara-gara warisan itu kan ada orang-orang ngomong harta warisan tuh duit panas katanya. Iya betul. Gitu. Itu kalau nggak dikelola dengan baik, nggak diurus dengan benar, itu nanti bisa jadi masalah besar gitu. Nah itu yang paling saya hindari sekali gitu loh. Tapi intinya gini loh, mempersiapkan masa depan anak dengan warisan itu baik sekali, baik sekali. Tapi firman Tuhan berkata begini, kita nggak boleh lupa, warisan yang terbaik adalah nama baik. Ya kan? Warisan yang terbaik dalam hidup kita itu adalah nama baik. Nilai-nilai nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan itu adalah warisan yang terbaik yang bisa kita tinggalkan, kita titipkan dalam kehidupan anak-anak kita. Makanya seringkali ketika kita suka salah fokus, kita terlalu fokus kepada area jasmaninya, which is good, itu baik sekali. Tapi kita lupa untuk mendandani area spiritual daripada anak-anak kita. Kita sibuk untuk mengisi jiwanya yang mungkin sempat kosong, yang kita sibuk untuk memulihkan keadaannya yang mungkin sempat sakit hati, sempat kecewa. Kita sibuk untuk tidak kita terlalu sibuk di luar sampai kita tidak pernah mendandani hatinya yang mungkin kadang-kadang ada kecewa, ada sakit hati, ada iri bahkan, ada jengkel sama kokonya, sama cecenya, sama adeknya mungkin, ya kan, bisa jadi seperti itu. Dan kita nggak sadar kalau kita terlalu sibuk mendandani area jasmani kita. Tapi sekali lagi itu baik, mempersiapkan itu harus. Tapi saya percaya betul sebagai hamba Tuhan, kalau saya sebagai hamba, saya percaya mempersiapkan itu adalah hal yang bijaksana. Persiapan itu bijaksana. Kita harus punya persiapan. Kenapa kita punya persiapan? Karena kita punya tujuan kan? Betul. Dong? Betul. Kalau ada tujuan ya baru ada persiapan gitu. Itu rohani sekali. Tapi kita juga nggak bisa pungkiri, kita punya Tuhan yang lebih dulu sudah mempersiapkan masa depan anak kita.
Ya kan? Wow. Dia udah tulisin hari-harinya kita, hari-harinya anak kita bahkan sebelum hari itu terjadi sebetulnya. Mazmur 139 ayat 16 kan tulis seperti itu ya. Sejak masih bakal kandungan pun dia udah tulisin hari-hari kita selagi hari itu belum terjadi. Jadi ketika kita sadar hal itu, kita sebagai orang tua adalah bertanggung jawab untuk bagaimana caranya membawa anak kita semakin masuk lebih dalam lagi di dalam kehidupannya untuk dia bisa mengalami Tuhan, supaya dia juga semakin ngerti bahwa Tuhan itu sudah tuliskan hari-harinya dia. Tuhan kan udah bikin rencana buat kita kan, betul nggak? Betul. Tapi Tuhan nggak bukain rencananya buat kita. Tahu nggak apa yang terjadi hari besok? Nggak tahu kan? Nggak dibukain sama kita. Masalahnya bukan karena Tuhan iseng sama kita, enggak. Tapi karena Tuhan rindu sekali supaya kita day by day, setiap saat, setiap hari, kita benar-benar datang sama dia, bergantung sama dia, berharap sama dia. Supaya ketika kita semakin membangun area spiritual kita, semakin dibukainlah rancangannya Tuhan atas kehidupan pribadi kita. Semakin dituntunlah langkah kita untuk bagaimana bisa menikmati, mengalami setiap rencana Tuhan yang sempurna. Nah, seringkali kita berpikir rencana bisa kita buat, kalau gagal kita bilang gini, Tuhan yang menentukan. Salah banget. Ya dong, nggak fair dong kalau kita bikin rencana, terus kita lakukan rencana itu, terus gagal, terus kita bilang, kan manusia bisa merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Seolah-olah Tuhan mengizinkan atau Tuhan menggagalkan rencana kita. Enggak dong. Yang betul Tuhan udah bikin rencana yang terbaik untuk hidup kita, untuk anak-anak kita. Nah, untuk bagaimana itu bisa terjadi, tanggung jawab kita sekarang. Urusan kita bagaimana kita benar-benar bisa mengalami dan masuk dalam rencana Tuhan. Bagaimana anak-anak kita juga bisa masuk dan mengalami rencana Tuhan untuk masa depannya, ya kita sebagai orang tua harus bimbing dia, arahkan dia untuk benar-benar sejak dini ngalamin Tuhan. Itu dia. Setuju. Jadi persiapan secara spiritual itu lebih penting daripada secara jasmani. Cara jasmani bisa habis dalam sekejap, benar? Betul. Tapi persiapan secara spiritual yang kita tanamkan sama anak kita, nilai-nilai, itu yang namanya warisan yang terbaik adalah nama baik. Warisan yang terindah adalah nama baik. Gitu kan. Nama baik kita ini yang kita tanamkan, yang kita ajarkan, teladani untuk anak-anak kita, itu yang akan menjadi warisan yang terbaik buat dia. Oh, anaknya si Pak Edwin ya? Aku tahu bapakmu. Nah, beda kan? Anaknya Konatan ya. Oh, Konatan tuh orangnya ciami. Anak kita yang akan menuai gitu loh, maksudnya. Itu warisan itu sebetulnya. Jalannya dimudahkan, ya kan? Nanti ada kasih karunia yang melimpah lewat orang-orang di sekitarnya. Banyak hal lah. Itu dia Sobat Rida ya. Ini catatan penting buat kita semua sebagai orang tua Sobat Rida. Sampai mungkin goalnya ya, ketika anak kita cerita tentang siapa orang tuanya, bukan cerita yang diam-diam, tapi cerita yang ini sebuah kebanggaan, siapa orang tua saya. Itu dia Sobat Rida. Harus gitu. Kalau buat saya sih satu titik ya. Apa tuh? Anaknya nggak mau ganti nama keluarganya. Ganti nama gimana sih? Nggak boleh, itu udah parah tuh ya kalau gitu ya Sobat Rida. Pun kalau misalnya sudah itu dilakukan sama orang tua ya Pastor Edwin, karakter pendidikan secara spiritual, karakternya diperbaik, di semakin hari semakin baik, urusan harta mah juga bisa dikelola dengan bijak. Betul nggak sih Pastor ya? Pasti ya. Dengan sendirinya. Itu dia. Dengan sendirinya. Papa nggak berfungsi, mama nggak berfungsi, justru itulah rancangan Tuhan yang terbaik untuk lewat hidupmu. Gimana caranya terjadi yang namanya pemulihan. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.